Halo dan selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau coba bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan kosmik paling dasar nih. Dari mana sih alam semesta kita berasal? Terbuat dari apa sebenarnya? Dan ya gimana nanti akhirnya? Betul. Bahan kita kali ini kutipan-kutipan menarik dari buku Parallel Worlds. Oke, mari kita bongkar bareng-bareng ya. Kita akan telusuri gimana pemahaman kita soal kosmos ini, wah berubah drastis banget. Dari mitos-mitos penciptaan kuno yang ya ampun penuh warna, sampai ke data satelit super canggih yang bikin ilmuwan aja sampai terpukau gitu. Iya, ya. Sumber kita ini kan buku fisika populer ya, isinya soal kosmologi modern, teori dentuman besar atau Big Bang, terus ada konsep multiverse juga, dan banyak lagi. Siap nih? Siap dong. Yang paling bikin penasaran dalam penjelajahan ini tuh, gimana ya, temuan-temuan baru, terutama data dari satelit, kayak WMAP, nanti kita kupas tuntas, ini tuh benar-benar maksa kita buat merombak total apa yang kita pikir kita tahu soal alam semesta. Oke. Sampai-sampai kita harus serius mempertimbangkan kemungkinan adanya alam semesta lain di luar sana loh. Wah, Jadi ya misi kita di sini itu bantu Anda semua menangkap inti paling penting dari materi ini, menyaring ide-ide kunci soal gimana alam semesta kita mulai, terus isinya apa aja yang ternyata aneh banget, dan kemana semua ini mungkin akan berakhir. wah ini pasti bakal seru banget. Oke, kita mulai dari kontras pandangan kuno sama modern dulu kali ya. Boleh? Di satu sisi, kan banyak tuh mitologi penciptaan yang gambarannya creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan gitu. Dari nol ya? Ya, contohnya mitos Panku di Tiongkok yang mecahin telur kosmik. Atau cerita Yunani kuno, Mesir, tentang alam semesta yang muncul dari kosong atau air purba. Tapi di sisi lain ada juga tradisi gaya Buddhisme, Hinduisme yang mandang alam semesta itu siklus abadi aja. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Terus berputar ya? Nah, dulu saya mikir gimana caranya dua pandangan ini bisa benar coba. Kayak berlawanan banget gitu. Nah, justru disinilah sains modern dengan cara yang nggak terduga gitu ya, mulai nawarin jembatan antara dua kutub ini. Konsep kayak teori inflasi sama multiverse nanti kita bahas lebih dalam, ini buka kemungkinan menarik. Oke? Misalnya fisikawan Andre Linde, dia usulkan model inflasi kacau abadi. Coba bayangin ada samudra kosmik raksasa, mungkin hyperspace atau nirvana itu, yang terus bergejolak. Dan di dalamnya, gelembung-gelembung alam semesta baru terus mendidih dan lahir. Alam semesta kita ya cuma salah satu gelembung itu. Jadi kayak banyak gelembung gitu ya? Betul. Jadi dalam skenario ini, kejadian atau Big Bang itu bisa jadi bukan cuma sekali terjadi, tapi berulang kali di banyak tempat dalam samudera kosmik abadi itu. Mungkin aja penciptaan dari ketiadaan itu terjadi terus-menerus di dalam sebuah eksistensi yang ya nggak berawal dan nggak berakhir. Wow, menarik. Dari mitos ke realitas yang ternyata terus bergerak ya. Dulu kan emang pandangan umumnya alam semesta itu statis, abadi, ukurannya nggak berubah. Newton percaya gitu, bahkan Einstein awalnya nambahin konstanta kosmologis itu kan, Iya betul, buat nahan biar nggak ngembang atau nyusut. biar statis. Yang akhirnya dia sesali ya. Terus ingat nggak ada debat besar tahun 1920 itu? Antara Shapley sama Curtis. Oh iya, soal ukuran Bima Sakti. Mereka debat sengit soal ukuran galaksi kita. Shapley waktu itu kekeh banget, galaksi kita itu ya seluruh alam semesta. Bayangin, sempit banget ya pandangan kita dulu. Iya. Fondasi alam semesta statis itu mulai retak gara-gara pengamatan Festus Sliver sekitar tahun 1912. Dia amati cahaya dari banyak nebula, yang ternyata galaksi lain ya. Itu nunjukin redshift, pergeseran merah. Oh, redshift. Kayak efek Doppler suara ambulans itu kan? Kalau menjauh jadi lebih rendah nadanya. Persis, analoginya pas banget. Kalau cahaya jadi lebih merah, artinya ya galaksi-galaksi itu pada gerak menjauh dari kita. Terus puncaknya tahun 1929, Edwin Hubble. Dia rumuskan hukumnya yang revolusioner itu. Hukum Hubble. Semakin jauh galaksi, semakin cepat dia menjauh. Ini bukti pengamatan pertama yang kuat banget kalau alam semesta kita ngembang. Kayak titik tinta di balon yang ditiup itu loh. Semua titik saling menjauh. Iya. Dan titik yang lebih jauh kelihatan geraknya lebih cepat dari sudut pandang kita. Konstanta Hubble, H0, yang ngukur laju ekspansi ini jadi kunci buat ngira-ngira umur alam semesta. Tapi menariknya,
Ide awal soal alam semesta dari satu titik padat, kayak atom purba, itu justru datang dari imam Katolik dan fisikawan Belgia, George Lemaitre, beberapa tahun sebelum Hubble malah. Wow, Lemaitre ya. Nah, terus muncul nih George Gamow, fisikawan Rusia yang terkenal eksentrik itu, humoris, sampai dijuluki badut kosmik. Haha, iya. Jago banget ya bikin sains jadi gampang dimengerti. Nah, bareng muridnya Ralph Alpher, terus ada bantuan nama Hans Bethe yang ditambahin Gamow buat lucu-lucuan biar kayak alpha, beta, gamma. Oh iya, paper alpha beta gamma yang terkenal itu. Iya, Gamow bikin 2 prediksi yang, wah, berani banget dan spesifik, berdasarkan ide Big Bang panas ini di akhir 1940-an. Pertama, dia hitung proses masak unsur ringan di menit-menit awal, itu harusnya ngasilin helium sekitar 25% dari massa materi biasa. 25% ya? Iya. Kedua, harus ada sisa panas dari ledakan dahsyat itu yang masih bisa kita deteksi sekarang. Radiasi latar yang dingin nyebar rata di seluruh langit. Ya sekarang kita kenal sebagai CMB, Cosmic Microwave Background. Prediksi Gamow ini krusial banget. Benar-benar ngubah ide Big Bang dari cuma konsep filosofis jadi teori ilmiah yang bisa diuji gitu. Prediksinya ini beda banget sama teori alternatif utama waktu itu. Teori steady state atau keadaan tunak. Ah iya, yang dari Fred Hoyle itu kan? Betul, Hoyle, Bondi, sama Gould. Hoyle ini nggak suka banget sama ide adanya permulaan waktu. Teori mereka bilang alam semesta itu abadi, sama aja sepanjang waktu. Pas ngembang, materi baru muncul terus gitu aja di ruang hampa buat jaga kepadatannya konstan. Jadi materi diciptakan terus-menerus. Iya, dalam model steady state, semua unsur kimia dimasak sepenuhnya di bintang. Ironisnya, justru Hoyle loh yang pas siaran radio BBC tahun 49 agak ngejek gitu, ngasih nama Big Bang ke teori Lemaitre sama Gamow. Namanya malah nempel. Nggak sengaja malah ngasih nama ya. Nah, pengamatan bertahun-tahun kemudian nunjukin gambaran yang lebih kompleks. Gamow bener soal helium primordial itu. Sekitar 24-25% massa atom biasa di alam semesta emang helium. Dan ini kebanyakan kalau cuma dari bintang. Tapi Hoyle juga bener kalau unsur yang lebih berat dari helium sampai besi itu dimasak di inti bintang. Oke. Dan unsur yang lebih berat lagi kayak emas, uranium, itu terbentuk pas bintang raksasa meledak jadi supernova. Jadi dua-duanya ada benernya di aspek berbeda. Tapi soal asal-usul alam semesta dan helium, data lebih dukung Gamow. Dan bukti paling kuat buat sisa panas Big Bang yang diprediksi Gamow, itu datangnya dari satelit WMAP ya. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Diluncurkan 2001, hasil pertamanya keluar 2003. Dan langsung bikin heboh dunia kosmologi. Heboh banget! Para astrofisikawan yang biasanya hati-hati ngomongnya aja sampai bilang, luar biasa, tonggak sejarah gitu. WMAP ini kan intinya ngambil foto bayi alam semesta kita. Iya, itu istilah yang pas banget. Dia metain CMB, gema penciptaan itu, dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Cahaya ini dari kapan? Pas alam semesta umur 380.000 tahun ya, masih bayi banget itu. Ke era sains presisi, kata John Bahkal. Data WMAP ini ngasih jawaban pasti buat beberapa pertanyaan fundamental, tapi juga munculin misteri baru yang lebih dalam lagi. Oke, apa aja temuan utamanya? Temuan utamanya ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat alam semesta. Pertama, usia alam semesta. WMAP nentuin dengan akurat banget, 13,7 miliar tahun. Tingkat errornya kecil banget, cuma sekitar 1%. Ini nyelesain paradoks usia yang dulu bikin bingung. Paradoks usia? Iya, dulu beberapa perkiraan umur alam semesta kok kayaknya lebih muda dari bintang tertua di dalamnya. Kan aneh, WMAP nyelesain itu. Oke, usia 13,7 miliar tahun. Terus? Kedua, nah ini yang paling bikin kaget dan bikin kita merasa kecil banget, komposisi alam semesta. Ternyata semua materi yang kita kenal, yang bikin bintang, planet, pohon, badan kita, yaitu atom, itu cuma nyumbang sekitar 4% dari total isi massa energi alam semesta. Cuma 4%? Yang benar? Iya, cuma 4%. Sisanya, sekitar 23% itu dark matter atau materi gelap. Zat misterius yang nggak mancarkan, nyerap, atau mantulin cahaya. Kita nggak bisa lihat langsung.
Terus tahu dari mana kalau ada? Kita tahu dari efek gravitasinya yang gede banget. Masanya diperkirakan 10 kali lipat massa semua bintang di galaksi kita. Gravitasinya itu melengkungkan cahaya dari objek jauh, kayak lensa nggak kelihatan, terus juga yang nahan galaksi biar nggak buyar pas muter kencang. Oke, 23% materi gelap. Sisanya yang paling banyak dong. Oh, energi gelap. Ini lebih aneh lagi. Energi gelap ini kayaknya properti dari ruang hampa itu sendiri. Tekanannya negatif dan jadi semacam tenaga anti-gravitasi. Anti-gravitasi? Maksudnya gimana? Maksudnya, dia bikin ekspansi alam semesta itu nggak melambat kayak yang kita kira karena tarikan gravitasi, tapi malah justru makin cepat. Makin cepat. Wah, Iya, bayangin, hampir 96% isi alam semesta itu sesuatu yang kita nggak ngerti sama sekali sifat dasarnya apa. Keyakinan berabad-abad kalau alam semesta isinya cuma atom, ya hancur lebur. 4%. Itu benar-benar, wah, susah dipercaya ya. Jadi sebagian besar alam semesta ini gelap dan misterius. Terus, WMEP juga ngasih tahu soal bentuk atau geometri alam semesta kan? Katanya datar. Maksudnya apa tuh? Iya, temuan ketiga yang penting dari WMAP itu, konfirmasi kalau geometri alam semesta kita di skala paling besar itu datar. Ini nyambungnya ke parameter kepadatan total alam semesta, namanya omega O. Gampangnya gini, kalau kepadatannya tinggi banget, omega 1, gravitasinya kuat, nanti alam semesta bakal berhenti ngembang, terus runtuh lagi jadi Big Crunch. Geometrinya melengkung positif kayak permukaan bola. Oke. Kalau kepadatannya rendah banget, omega 1, dia bakal ngembang terus lamanya. Geometrinya melengkung negatif kayak sadel kuda. Nah, kalau kepadatannya pas dinilai kritis, omega sama dengan 1, alam semesta bakal ngembang terus tapi melambat nyaris 0. Dan geometrinya datar kayak kertas. Dan WMAP bilang kita di omega sama dengan 1 itu. Data WMAP, kalau kita hitung kontribusi materi biasa plus materi gelap, O materi sekitar 0,27, dan energi gelap, O lambda sekitar 0,73, totalnya O materi plus O lambda itu deket banget sama 1. Jadi ya alam semesta kita datar. Ini juga kelihatan dari ukuran bintik-bintik panas dingin di peta CMB WMAP itu, ukurannya sesuai dengan geometri datar. Oke, jadi WMAP ini kasih kita foto bayi alam semesta yang detil banget. Umur 13,7 miliar tahun, isinya aneh, dominan gelap, bentuknya datar. Tadi Anda bilang kita lihat cahaya dari umur 380 ribu tahun. Ini ngingetin saya soal ide kalau langit malam itu kayak mesin waktu ya. Tepat sekali, cahaya kan butuh waktu buat jalan. Cahaya bulan ya sekitar 1,3 detik, matahari 8 menit, bintang terdekat selain matahari lebih dari 4 tahun. Galaksi Andromeda, tetangga kita, 2,5 juta tahun cahayanya baru sampai. Jadi kita lihat Andromeda 2,5 juta tahun yang lalu. Betul, makin jauh kita lihat, makin ke masa lalu kita nengok. WMAP lihat cahaya CMB yang udah jalan hampir 13,7 miliar tahun. Cahaya ini fosil dari era pas alam semesta akhirnya cukup dingin. Sekitar 3000 Kelvin buat proton dan elektron gabung jadi atom hidrogen netral pertama kali. Sebelum itu nggak bisa ya? Sebelum itu, namanya era rekombinasi atau decoupling. Alam semesta itu plasma panas yang buram. Kayak kabut tebel gitu, cahaya nggak bisa lewat bebas. Nah, setelah rekombinasi, alam semesta jadi transparan. Foton-foton CMB itu mulai jalan lurus sampai akhirnya ketangkap teleskop kita, termasuk WMAP. Tapi sehebat apapun model Big Bang standar yang didukung WMAP ini, katanya masih ada beberapa masalah ya, yang susah dijelasin sama model itu sendiri. Nah, di sini konsep inflasi masuk kan, yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah itu. Betul banget, justru karena data CMB makin presisi, dari WMP dan sebelumnya Kobe, itu malah nunjukin beberapa masalah di model Big Bang standar. Nah, disinilah teori inflasi yang diusulkan Alan Guth awal 1980-an jadi penting banget. Inflasi itu apa sih? Inflasi itu hipotesis soal periode ekspansi yang super cepat, eksponensial, yang terjadi sepersekian detik pertama setelah Big Bang. Cepet banget antara 10 pangkat minus 36 sampai 10 pangkat minus 32 detik gitu. Wah, sekejap banget. Dalam waktu sesingkat itu, alam semesta ngembang dengan faktor yang luar biasa besar.
Jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya ya. Tapi ini nggak melanggar Einstein ya, karena ini ruangnya sendiri yang ngembang, bukan benda gerak lewat ruang. Oke, oke. Kayak balon ditiup cepet banget gitu. Iya, bayangin kamu ambil area yang kecilnya jauh dari proton, terus dalam sekejap mata meledak jadi seukuran jeruk bali atau lebih gede lagi. Itu inflasi. Gila. Buat apa ekspansi secepat itu di awal? Masalah apa yang diselesain? Inflasi ini dengan elegan gitu ya, menyelesaikan setidaknya dua masalah besar di model Big Bang standar. Pertama, masalah kedataran, flatness problem. Tadi kan kita bahas, alam semesta kita ini datar banget, omega sama dengan 1. Tapi menurut Big Bang standard, kalau omega di awal mula itu beda dikit aja dari 1, setelah 13,7 miliar tahun ngembang, bedanya harusnya jadi gede banget sekarang. Alam semesta harusnya udah melengkung banget. Kok bisa pas banget gitu ya mulainya? Nah, inflasi nyelesainya dengan meratakan alam semesta secara paksa. Kayak permukaan balon tadi. Pas ditiup gede banget, area kecil di permukaannya jadi kelihatan datar kan? Inflasi meregangkan kelengkungan awal sampai jadi datar banget di skala yang bisa kita amati. Oke, masalah kedataran beres. Terus yang kedua? Kedua, masalah horizon problem. Data CMB dari WIMAP kan nunjukin suhu dari arah berlawanan di langit itu sama persis. Bedanya dikit banget. Artinya, wilayah-wilayah alam semesta awal itu suhunya sama, seimbang gitu. Iya, seragam banget ya kelihatannya. Tapi, menurut Big Bang standar tanpa inflasi, wilayah yang sekarang berlawanan di langit kita, itu pas CMB dipancarkan, umur 380.000 tahun, jaraknya jauh banget. Nggak mungkin sempat saling ngobrol atau tukeran panas. Cahaya aja belum cukup waktu buat jalan di antara mereka. Terus gimana caranya mereka bisa kompakan suhunya sama? Oh iya ya, nggak nyambung dong. Nah, inflasi jawabannya. Seluruh alam semesta yang kita amati sekarang, itu asalnya dari wilayah yang kecil banget sebelum inflasi mulai. Wilayah kecil ini cukup waktu buat suhunya jadi sama rata. Terus inflasi meregangkannya jadi gede banget, ngebawa keseragaman suhu itu. Tanpa inflasi, keseragaman CMB ini misteri banget. Oke, inflasi kedengerannya keren banget buat nyempurnain Big Bang. Tapi gimana cara matiin inflasinya? Kan nggak mungkin ngembang terus secepat itu. Apa itu nggak jadi masalah juga? Itu emang tantangan awalnya, disebut masalah jalan keluar yang anggun. Gimana inflasi berhenti dengan mulus, terus energinya jadi materi dan radiasi panas yang kita lihat sekarang. Nah, di sini fisikawan kayak Andre Linde lagi sama yang lain ngembangin model inflasi yang lebih canggih, kayak inflasi kacau. Inflasi kacau? Di model ini, inflasi mungkin nggak benar-benar berhenti total di mana-mana. Malah bisa berhenti di beberapa wilayah. Kayak wilayah kita ini, jadi kantong alam semesta panas kayak Big Bang. Tapi terus lanjut di wilayah lain, bahkan bisa micu inflasi baru lagi di tempat lain. Ini ngalah ke ide inflasi abadi, eternal inflation, yang terus mereproduksi diri. Inflasi abadi. Jadi kalau gitu, ini ngarah kemana dong kalau inflasi terus terjadi di tempat lain? Implikasinya, wah ini bikin merinding. Multiverse. Alam semesta kita yang gede ini mungkin cuma satu gelembung atau kantong di dalam busa kosmik yang jauh lebih besar dan terus ngembang. Di mana Big Bang baru terus kejadian. Jadi banyak Big Bang? Mungkin, iya. Dan mungkin dengan hukum fisika atau konstanta yang beda-beda dikit di tiap gelembung. Kayak kata Sir Martin Rees, astronomer Royal Inggris, apa yang biasa kita sebut alam semesta bisa jadi cuma satu anggota dari sebuah ansambel kumpulan yang jauh lebih besar. Ide multiverse ini, ya meskipun masih spekulatif ya, munculnya alami dari teori inflasi. Dan juga nyambung ke usaha besar di fisika teori buat nemuin teori segalanya. Teori segalanya. Yang nyatuin semua gaya dan partikel itu ya? Kandidat utamanya teori string atau M-teori itu kan? Betul. Saya pernah dengar analoginya keren. Partikel kayak elektron, quark, itu bukan titik, tapi getaran atau nada beda dari senar fundamental yang kecil banget. Kayak senar biola bisa bikin nada beda tergantung getarannya. Analogi itu lumayan bagus buat nangkep intinya. Teori string awalnya kan model yang nggak sengaja ketemu akhir 1960-an buat jelasin interaksi kuat. Terus disadari teori ini punya partikel kayak graviton, pembawa gravitasi, sesuatu yang belum masuk model standar. Tapi uniknya, teori ini cuma benar secara matematis kalau alam semesta punya dimensi ruang tambahan yang ngumpet. Biasanya 9 atau 10 dimensi ruang, jadi total 10 atau 11 dimensi ruang waktu. 10 atau 11 dimensi? Wah. Nah, pertengahan 90-an, Edward Witten usulin kerangka M-theory.
yang nyatuin 5 versi teori string plus supergravitasi 11 dimensi. M-teori ini nggak cuma senar, tapi juga ada objek lain namanya membran atau brain. Salah satu idenya brain world. Alam semesta 4 dimensi kita, 3 ruang plus 1 waktu, ini mungkin cuma tree brain yang ngambang di ruang dimensi lebih tinggi, bulk. Jadi kita ngambang. Bisa jadi. Ini buka kemungkinan menarik, misalnya kenapa gravitasi lemah banget dibanding gaya lain. Mungkin karena bocor ke dimensi ekstra. Atau mungkin materi gelap itu efek dari brain lain di dekat kita. Tapi ya ini masih di ujung tombak teori, belum ada bukti langsung. Dimensi lain, brain world, bikin pusing tapi keren ya. Tapi balik lagi ke alam semesta kita yang kelihatan ini. Tadi kan Anda sebut temuan web map soal 73% energi gelap yang malah mempercepat ekspansi. Ini bawa kita ke pertanyaan soal nasib akhir alam semesta kita. Kayaknya agak suram ya. Iya. Kayak yang dikhawatirin Darwin dulu itu, dia bilang nggak tega ngebayangin manusia dan semua makhluk hidup musnah total setelah evolusi panjang gitu. Apa data WMAP emang ngarah ke sana? Berdasarkan pemahaman terbaik kita sekarang ya, yang dominan dari data WMAP, terus pengamatan supernova tipe Aya yang juga nunjukin ekspansi makin cepat, dan data kosmologi lain, skenario paling mungkin buat masa depan alam semesta kita emang cukup suram. Namanya Big Freeze atau pembekuan besar. Kadang disebut kematian panas juga, tapi ya akhirnya dingin sih. Big Freeze. Karena dominasi energi gelap, ekspansi alam semesta ini nggak bakal berhenti atau balik arah. Malah bakal terus makin cepat. Konsekuensinya, dalam jangka waktu yang, nggak kebayang lamanya. Gimana tuh? Galaksi-galaksi lain bakal menjauh dari kita makin cepat sampai akhirnya ngelewatin horizon kosmik kita. Cahayanya nggak bakal pernah nyampe ke kita lagi. Langit malam di masa depan jauh banget bakal kelihatan kosong kecuali galaksi kita sendiri Bima Sakti yang mungkin udah gabung sama Andromeda. Sepi banget dong. Terus, miliaran sampai triliunan tahun lagi, bintang-bintang bakal kehabisan bahan bakar. Mati satu persatu, ninggalin sisa kayak katai putih, bintang neutron, lubang hitam. Galaksi jadi gelap, terus planet, sisa bintang mungkin bakal tercerai-berai juga karena ekspansi ruang atau meluruh. Lubang hitam pun katanya bakal menguap pelan-pelan lewat radiasi Hawking. Sampai lubang hitam pun hilang? Iya, dalam waktu yang jauh lebih lama lagi. Akhirnya, yang mungkin sisa cuma kabut dingin tipis banget isinya partikel elementer kayak foton, neutrino, mungkin elektron, positron yang makin menjauh dalam alam semesta yang dingin, gelap, kosong, dekat suhu nol mutlak. Kondisi entropi maksimum. Gak ada lagi energi buat kerja atau dukung kehidupan kompleks. Kematian beku. Aduh, kedengerannya akhir yang sepi banget ya. Apa ada kemungkinan kehidupan cerdas atau minimal pemrosesan informasi gitu bisa bertahan? Itu pertanyaan menarik, jadi bahan debat juga di fisika dan filsafat. Freeman Dyson pernah nebak mungkin kehidupan cerdas bisa adaptasi, ikut mendingin bareng alam semesta, mikirnya makin lambat, hibernasi panjang buat hemat energi, jadi teoretis bisa proses informasi tak terbatas, walau sumber daya makin tipis. Oh, ada harapan? Tapi fisikawan lain kayak Glolins Klaus sama Glenn Stuckman bilang, karena ada suhu minimum latar belakang yang nggak bisa dihindari di alam semesta yang ngembang dipercepat ini, gara-gara horizon peristiwa, ada hubungannya sama suhu Gibbons-Hawking, itu bakal jadi batas bawah suhu. Akhirnya semua komputasi atau proses informasi bakal berhenti. Jadi umur total pikiran atau peradaban itu terbatas. Jadi tetap suram ya? Prospeknya memang gitu untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Tapi ingat ya, ini semua proyeksi berdasarkan fisika yang kita tahu sekarang. Siapa tahu ada fisika baru yang bisa ngubah gambaran ini. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Kita coba rangkum ya poin-poin penting dari penjelajahan kita ini. Alam semesta kita lahir di Big Bang sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Isinya, aneh banget, cuma 4% materi biasa, sisanya 23% materi gelap misterius, dan 73% energi gelap yang lebih misterius lagi. Yang bikin ngembang makin cepat. Betul. Yang bikin alam semesta ngembang makin cepat, kemungkinan menuju masa depan yang dingin, gelap, kosong, Big Freeze. Dan yang lebih gila lagi, alam semesta kita ini mungkin cuma satu gelembung kecil di antara lautan alam semesta lain dalam multiverse. Wah,
bener-bener pergeseran pemahaman yang dramatis ya. Banget. Dari alam semesta Newton yang rapi, ke alam semesta Einstein yang melengkung dinamis, dan sekarang mungkin ke realitas kuantum berganda, M-theory, atau many worlds. Ini benar-benar munculin pertanyaan penting ya. Penjelajahan kita ini nunjukin betapa pemahaman kita terus berkembang, didorong pengamatan dan teori baru. Tapi jelas banget, misteri yang belum kejawab jauh lebih banyak. Apa sih sebenarnya materi gelap dan energi gelap itu? Apa M-teori atau teori string itu beneran teori segalanya? Dan gimana buktinya? Bisa nggak kita deteksi dimensi lain atau alam semesta tetangga? Terakhir nih, yang agak provokatif buat Anda renungkan. Mengingat kemungkinan adanya multiverse ini, dan fakta kalau konstanta fisika di alam semesta kita ini kok kayaknya pas banget gitu ya, disetel halus buat bisa ada bintang, planet, kimia kompleks, dan akhirnya kehidupan ini, yang disebut prinsip antropik. Iya, kenapa bisa pas banget buat kita ada? Nah, coba pikirin, apakah keberadaan kita di sini, di planet kecil ini, itu cuma kebetulan kosmik yang untung banget di salah satu dari mungkin tak terhingga alam semesta yang ada? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, hubungan yang kita belum ngerti sama sekali, antara keberadaan alam semesta dan munculnya kesadaran yang bisa mengamatinya? Pertanyaan yang luar biasa buat direnungkan di bawah bintang-bintang ya. Terima kasih banyak sudah gabung bareng kami dalam pembahasan mendalam ini. Teruslah bertanya, teruslah penasaran, sampai jumpa lagi.